Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya pada materi kondisi geografis Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. A. Pengertian peta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta berarti gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan menurut ahli kartografi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta, termasuk studi pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan penggunaan peta disebut kartografi. Sedangkan kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku disebut atlas. Pada umumnya atlas terbagi atas atlas umum dan atlas khusus. Contoh atlas umum adalah Atlas Indonesia yang berisi tentang peta provinsi di Indonesia. Sedangkan atlas khusus adalah Atlas Sejarah Indonesia yang khusus menggambarkan peta-peta yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Unsur-unsur atlas. Yang pertama, judul atlas. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, peta-peta dengan judulnya. Yang keempat, legenda peta. Dan yang kelima adalah indeks. Atlas memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Yang kedua, membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan negara lain. Yang ketiga, membandingkan perbedaan relief antar wilayah. Dan yang keempat, menunjukkan lokasi kota, sungai, atau danau. Tujuan pembuatan peta antara lain jenis-jenis peta. Peta timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta datar adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Contohnya, peta datar adalah peta yang kalian buat dengan menggunakan buku gambar atau dengan menggunakan kertas karton. Peta digital atau peta terkomputerisasi adalah peta yang dibuat dan dibaca melalui komputer. Unsur-unsur peta. 1. Judul peta. Yang kedua, tanda arah atau mata angin. Yang ketiga, garis astronomis. Yang keempat, insert peta. Yang kelima, tahun pembuatan dan sumber peta. Keenam, simbol peta. 7. Skala peta. Dan yang terakhir adalah legenda. Untuk dapat menggambar peta dengan baik, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Konform, artinya bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya.
tidak boleh mengubah, menambah, atau mengurangi bagian yang ada. Yang kedua adalah ekuivalen, artinya ukuran skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah equidistant, artinya dengan skala tertentu jarak atau posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baik, sekian penyampaian materi singkat dari saya. Terima kasih banyak, mohon maaf sebelumnya. Jangan kemana-mana, kalau pergi keluar gunakan masker karena kita tidak tahu pandemi ini akan segera berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jangan lupa bahagia ya. Bye bye, dadah, terima kasih.